warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hana Probonindya dari kelas 7 D Ummu Kulsum, ingin menyampaikan kultum mengenai isti'adzah. Isti'adzah berasal dari dua kata, yaitu a'adzah yang artinya berlindung dan al-isti'adzah yang artinya memohon perlindungan. Kita biasa membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Perintah beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalimat isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sendiri memiliki arti aku berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluknya, dari setan agar tidak mencelakaiku dalam urusan agama dan tidak menghalangiku dari kewajiban terhadapnya, oleh Imam At-Tabari. Berikut adalah waktu-waktu yang disarankan untuk membaca isti'adzah. 1. Ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Menurut Ibnu Katsir, pelafalan ta'awuz atau isti'adzah berfaedah untuk membersihkan mulut dari ucapan yang sia-sia atau kotor, serta sebagai persiapan mulut untuk membaca kalam ilahi. Kedua, ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Isti'adzah dibaca di awal sholat, yaitu setelah membaca iftitah. Ketiga, ketika setan membisikkan tentang akidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, siapakah yang menciptakan demikian? Siapakah yang menciptakan demikian? Hingga bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Jika hal tersebut sampai kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika sedang sholat, setan khinzib adalah setan yang senantiasa membisikkan manusia ketika sedang sholat agar lupa jumlah rakaat. 5. Ketika sedang marah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Surat, bahwa dua orang sedang mencaci di hadapan Rasulullah, dan kami duduk dekatnya. Salah seorang dari kedua orang itu mencaci yang lain hingga ia tampak marah dengan wajah memerah. Rasulullah bersabda, sungguh aku mengetahui kalimat yang jika diucapkan, niscaya kemarahan di dalam hatinya akan mereda. Rasulullah lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para sahabat lalu bertanya pada orang tersebut, apakah kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Ia menjawab, aku tidak gila. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dari banyak jalan dari A'masi. 6. Ketika masuk masjid. 7. Ketika terbangun pada malam hari karena mimpi yang menakutkan atau tidak disenangi. Apabila salah seorang kamu bermimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan 3 kali dan merubah posisi tidurnya semula. Hadis riwayat Muslim. 8. Ketika mendengar suara lolongan hewan ketika singgah di tempat baru. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. Dalam hadis riwayat Sahabahiyah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
orang yang singgah di suatu tempat dan membaca doa ini, maka tak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya hingga ia beranjak dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. 10. Ketika masuk WC. 11. Doa memohon perlindungan untuk anak-anak. Dan 12. Zikir petang. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.